Pemirsa, terima kasih masih bersama Seputar Bali. Institut Hindu Dharma Negeri IHDN Denpasar menggelar konferensi sastra, bahasa, dan budaya. Kegiatan yang berlangsung di Sanur Denpasar tersebut dihadiri 100 peserta dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Konferensi Sastra, Bahasa, dan Budaya IHDN dihadiri 100 peserta dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Negeri Semarang. Konferensi sastra itu bertujuan menjadi media bagi generasi muda untuk memahami dan mendalami makna ajaran sastra, bahasa, dan budaya yang mengandung filsafat, etika, dan estetika. Hal itu berguna dalam pembentukan karakter dalam bermasyarakat dan bernegara. Ketua Panitia Enengan Dwija menjelaskan, seni sastra mengandung nilai filosofis dan ajaran agama yang perlu dilestarikan. Salah satu upaya menjaga kelestarian tersebut dilakukan melalui kegiatan konferensi sastra, bahasa, dan budaya ini. Sebagai media pelestarian sastra dan ajaran-ajajan kebudayaan, Enengan Dwija berharap konferensi sastra seperti ini bisa digelar secara rutin setiap tahun. Kita akan mencoba mereview kembali tentang kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di tempat lain. Nah, sekarang dengan ibadah yang kita selenggarakan sini kan merujuk dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Salah satu inti dari Undang-Undang Nomor 5 itu adalah objek kebudayaan kita, objek pemajuan kebudayaan kita adalah salah satunya adalah sastra, bahasa, seni, dan ini sebenarnya kan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Rektor IHDN Igusti Ngurah Sudiana menyampaikan, konferensi ini hendaknya menjadi upaya memaksimalkan penggalian makna yang terkandung dalam sastra, bahasa, dan budaya Bali. Peserta konferensi hendaknya menjadi jembatan untuk mengalirkan nilai-nilai yang dikandung karya sastra kepada masyarakat awam, terutama generasi muda. Mengangkat sastra, bahasa, dan budaya lokal di Indonesia dinilai mampu menjawab persoalan identitas keindonesiaan yang banyak terjadi belakangan ini. Konferensi ini dijadikan bagian penting dalam merumuskan kembali sastra, bahasa, dan kebudayaan di Indonesia dalam pembentukan karakter yang berkebudayaan. Akhir-akhir ini khususnya bangsa Indonesia sangat diguncang oleh intervensi yang seolah-olah ada masuknya budaya lain yang ingin menghilangkan identitas bangsa. Demikian juga zaman sekarang ini kan zaman konvensi. Salah satu narasumber konferensi sastra, bahasa, dan kebudayaan, Suwardi Edraswara menyampaikan, konferensi kali ini juga bertujuan membahas isu-isu kebudayaan dan wadah untuk memperkenalkan kebudayaan Nusantara. Pengenalan nilai-nilai kebudayaan dan lokalitas daerah bisa dilakukan melalui penggunaan bahasa dan aksara sastra daerah yang mengangkat kebudayaan Nusantara sebagai alat pembentukan karakter bangsa. Bahasa daerah ya, yang seperti kita ketahui, negara ini kan pengutamaan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah, ketiga bahasa ini di Indonesia ini ada fungsi-fungsinya. Ya, nah, kita sekarang lagi konsentrasi di bahasa daerah. Seperti kita ketahui bahwa bahasa daerah ini adalah sumber pendidikan karakter. Negara ini ya, budaya itu nggak ada kalau nggak ada daerah-daerah. Karena yang namanya budaya nasional ya puncak-puncak daerah itu. Sehingga budaya Bali, budaya Jawa, budaya Minang itu penyangga kebudayaan nasional. Suwardi Edraswara menambahkan, konferensi ini diharapkan mampu memotivasi generasi milenial dalam melestarikan bahasa daerahnya dan bangga berada di antara orang-orang yang mempertahankan kebudayaannya. Agung Rai, Bali TV.